Tiga. Halo. Halo, Halo. Hai, selamat pagi. hai, selamat pagi. Ya, sahabat BW, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yuk tepuk tangan sama-sama, kita hiasi pagi hari ini dengan tepuk tangan yang meriah. Ya, dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bahwa sekalipun hari libur, tetapi berkat Tuhan tidak pernah libur. Setuju, katakan amin. 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 Tidak pernah libur. Pemulihan yang Tuhan kasih gak pernah libur, saudara. Amin. Asa Tuhan yang dialirkan dari sorga itu terus ada dan gak pernah ada hari libur. Amin. Amin. Mari sama-sama Amin. sepakat satu di dalam doa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau sama-sama datang ke hadapan tata kasih karunia Tuhan. Mari dengan takut dan gentar, mari kita sama-sama berdoa. Fokus hanya kepada salibnya yang menyembunyikan kita dari segala kuasa-kuasa jahat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menyembunyikan kami di balik kemuliaan salib-Mu, dan kuasa salib-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Engkau mendengar dari surga, Engkau hadir datang ke tempat kami dari surga. Engkau ada di dalam setiap nyanyian, seruan doa dan hati kami, jeritan permohonan kami. Dan kami yakin dan percaya apa yang kami baca dan apa yang kami dapatkan hari ini, itu akan semakin membuat kami bertumbuh dan mengalami penyertaan-Mu. Dalam berkat nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin, dan kita beri tepuk tangan di tempat kita masing-masing, Bapak Ibu yang terkasih. Sebagaimana pujian yang baru saja saya share tadi dan Bapak Ibu sudah sempat nikmati, demikian juga yang akan kita naikkan bersama-sama pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sambil letakkan tangan di dada, sama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Hanya anugerah-Mu yang mampukanku menjadi hamba yang berkenan selalu. Sampai kapanpun Tuhan, aku mau tetap mengikut-Mu dan mengiring-Mu seumur hidupku. Mari sama-sama katakan amin yang mau. Haleluya. Katakan amin saudara. Yuk kita beri tepuk tangan, puji Tuhan. Ada yang tanya begini, apa sih rasanya Pak Pendeta mengikut Yesus, mengiring Yesus? Ini maksudnya apa? Maksudnya kayak rombongan gitu ya Pak Pendeta. Pantesan kalau ke orang Kristen itu kalau ke gereja sama ke persekutuan doa itu rame-rame. Jadi kayak iring-iringan ya. Saudara, Bapak, Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih, apa yang kita lakukan hari ini adalah salah satu cara dan bukti kita menunjukkan bahwa ketika pekerjaan di area negara kita ini sedang berhenti hari ini karena memang hari libur ya, dan mungkin juga di belahan dunia lain mungkin ada juga yang tanggal merah. Dan biasanya tanggal merah yang pastinya is a holiday. Jadi tidak kerja lalu kemudian dan tidak melakukan apapun dan benar-benar feel free gitu ya. Tetapi saudara, Buna mau ingatkan sebagai hamba Tuhan dan sebagai sahabat Bapak Ibu dan anak-anak semua bahwa saya cuma ingatkan kuasa Tuhan dan juga pergerakan Roh Allah itu tidak pernah libur. Jadi bayangkan saudara, ketika ada pergerakan Roh Allah dan ada kuasa yang mengalir, lalu kemudian kita tutup salurannya, kita cor sementara salurannya, berarti apa? Dia akan mengalir ke saluran yang memang bisa mengalirkan kuasa itu. Dia akan bergerak kemana? Ke arah dan jalur yang memang kuasa itu bisa bergerak. Berarti saudara, tempat kita kering, yang lain basah. Sayang kan? Untuk itu berbahagialah bagi saudara sekalian yang sekalipun tanggal merah, tetapi kita memiliki pengertian dan pemahaman yang benar bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah libur dalam hidupku. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh taruh tangan di dada sama-sama. Aku perkatakan 1, 2, 3. Aku perkatakan pertolongan Tuhan tidak pernah libur dalam hidupku. Yes. Jadi jangan pernah libur untuk cari wajah Tuhan di pagi hari. Amin. Ya, mari saudaraku,
dengan semangat kita, yaitu tidak memberikan kendor ya. Jangan kasih kendor. Yuk kita langsung masuk ke perikop yang baru. Ada sebuah rahasia besar yang bisa menjadi sebuah titik terang atas setiap persoalan dan juga pergumulan yang mungkin Anda alami hari-hari ini. Yang namanya persoalan pergumulan itu tidak memandang usia ya, tidak memandang gender ya. Semua usia, semua gender itu pasti menghadapi yang namanya tekanan-tekanan, pergumulan dan tantangan ya. Untuk itu mari kita buka di 2 Tawarikh pasal 32 dan kita lanjutkan ya. Di ayat yang ke-20. Dua Tawarikh pasal 32 ayatnya yang ke-20. Kita baca sama-sama perikopnya. Ini indah sekali perikopnya, saudara. Memuat pesan yang begitu dalam dan powerful ya. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Ya, ada beberapa pembelajaran yang semestinya orang Kristen lakukan. Ya, seharusnya saudara, sebagai orang percaya yang diperlengkapi dengan iman dan historical dan juga literasi yang menurut Abuna paling jelas ya. Karena hanya kita yang memiliki dasar peninggalan baik secara arkeologis maupun juga historis. Jadi dikuatkan dengan penemuan-penemuan gulungan-gulungan kitab ya yang asli, dan juga dikuatkan juga dengan situs-situs tempat-tempat yang walaupun memang sudah melewati banyak zaman dan peperangan, tidak semua tempat masih ada gitu ya. Akan tetapi dapat dikatakan kita memiliki semua dasar peninggalan-peninggalan itu. Berarti jelas semuanya, nggak cuma sekedar katanya. Ya, atau katanya Pak Mardani, atau katanya Bu Lingga, atau katanya Abuni, atau katanya Pak Jordi. Jadi kalau katanya emang kenapa? Kalau misalnya berdasarkan katanya, berdasarkan orang-orang, nanti kita hanya diombang-ambingkan berdasarkan asumsi orang-orang ini. Misalnya, ya saya mencontohkan saja. Oh, saya memahami bahwa luput dari tangan musuh itu menurut Pak Mardani adalah begini. Caranya begini nih, sedangkan saya punya asumsi yang lain. Oh enggak dong, luput dari tangan musuh tuh maksudnya begini. Nah, apa yang terjadi? Setiap orang punya hak untuk berasumsi, saudara. Dan setiap manusia punya hak untuk mencatatkan apa yang menjadi asumsinya pribadi. Dan ketika itu terjadi, berarti orang-orang yang ada di sekitarnya hanya mencari mana yang pas dan mana yang kira-kira cocok dengan keadaannya. Padahal apa yang ditulis di kitab suci, baik mulai perjanjian lama hingga perjanjian baru, adalah sebuah tulisan dan pernyataan Allah dari kali pertama sampai kepada pertengahan, sampai kepada nanti akhirnya. Dan ini semua berlaku dari segala zaman. Ya, hari ini kita belajar dari apa yang kemarin, peperangan apa yang kita hadapi kemarin. Jadi kalau misalnya kita ganti perikopnya, Yerusalem luput dari tangan Sanherib,
kita bisa asumsikan yang saya yakin kita semua akan cocok. Yaitu apa? Aku luput dari tangan musuh. Setuju? Aku luput dari tangan penyakit. Aku luput dari hutang-hutang yang menjerat. Aku luput dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setuju ya? Itu sebabnya saudara, kita belajar setiap hari dan setiap pagi dari BW ini. Nah, supaya apa? Supaya kita terbiasa. Sebelum kita mulai aktivitas, kita kan punya prinsip apa? Sebelum beraktivitas, aku harus apa? BW dulu dan jangan kasih kendor. Simple. Jadi sebelum kita mulai aktivitas setiap hari, yuk kita belajar dari apa yang kita bangun setiap hari. Dan kita juga belajar dari Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos. Mereka juga sama seperti kita menghadapi musuh yang besar. Yang namanya musuh juga nggak punya tanggal merah, saudara. Musuh yang namanya penyakit nggak punya jadwal. Oh, hari ini saya nggak akan mungkin menyerang orang Kristen di sini. Kenapa? Karena ini tanggal merah. Dia ini semua manusia libur, berarti setan juga libur. Enggak, setan nggak punya tanggal libur, saudara. Dia akan terus menerus akan mengancam dan menggoda setiap manusia, dan dia akan mencari mana yang bisa dicengkramnya. Bapak Ibu masih bersama dengan saya, boleh angkat tangannya, tegakkan kepala saudara, kasih lambaikan tangan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, berarti bukan foto ya. Oke. Ya, nah sama seperti Hizkia dan Yesaya menghadapi musuh yang besar, yaitu pasukan Asyur yang kuat, Raja Sanherib. Dan raja ini sudah menghina bukan hanya si Hizkia, bukan hanya rakyatnya, tetapi juga menghina langsung direct kepada pribadi Allah. Kalau kita lihat dari statistik, nggak mungkin menang Hizkia ini. Bahkan peluangnya kecil. Apa yang disampaikan oleh Raja Asyur bukan hanya sekedar apa kemarin kita belajar, betul sekali, psychological warfare. Tetapi dia menunjukkan data. Saudara, kalau misalnya ada data yang menyatakan bahwa kamu tahu, kamu ini udah nggak akan sembuh. Data menunjukkan rumah tanggamu tidak akan selamat. Statistik menunjukkan kamu itu tidak akan jadi orang kaya. Mana mungkin usia suamimu tuh sekarang berapa? Coba lihatnya, misalnya begitu ya saudara. Dari sisi manusia, betul tidak ada peluang. Kita tidak bisa menolak itu. Kita harus akui, oke, memang secara manusia peluang-peluang itu sudah tertutup. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, kita disebut orang percaya karena kita percaya bahwa di tengah ketidakmungkinan itu kita punya peluang untuk memberikan dan menunjukkan sikap hati yang bukan benar di mata manusia, tetapi benar di hadapan Allah. Yang setuju boleh katakan yes sambil ngangguk-ngangguk. Ya kayak begini nih. Iya, betul saudara. Jadi kenapa Abuna bilang hari ini berharga banget? Ya ayat 20 tadi kan dikatakan apa? Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa dan berseru kepada sorga. Ini menarik ya. Kata berdoa ini menarik. Berdoa itu dari akar kata palal. Jadi kata doa di sini itu disebut sebagai vayit palel. Katakan vayit palel. Vayit, jadi y-nya harus double. Vayit palel ya. Apa itu vayit palel? Vayit palel itu adalah sebuah perkataan, sebuah doa yang diperkatakan dengan sungguh-sungguh. Namun saudara, sikap hatinya itu benar-benar rendah. Sehingga kita seperti datang kepada Allah, namun sikap hatinya kita mengadili diri kita sendiri gitu. Apa maksudnya menghakimi diri? Bukan. Tetapi kalau orang pada umumnya bilang, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang hancur, gitu ya. Kalimatnya hati yang hancur. Jadi artinya apa? Kalau berdoa itu nggak cuma begini, Tuhan terima kasih Tuhan atas segala karunia-Mu dan sebentar. Nggak kayak gitu, saudara, nggak merepet gitu ya, nggak kayak orang nge-rap gitu ya. Tapi benar-benar take your time gitu loh. Maksudnya ambil waktumu.
Nikmati setiap desahan nafasmu dan juga nikmati setiap apa yang kau perkatakan. Bagaimana? Susah dong. Apalagi itu sudah hafal di luar kepala. Nah justru itu. Kalau Anda bertanya-tanya, ini di BW mungkin ada yang bertanya, pendeta di BW itu siapa disebut Abuna itu? Kok tiap kali memulai doa Bapa kami? Emang gak hafal ya? Masa doa hafalan begitu terus setiap hari udah kayak mantra? Saudara, saya gak peduli orang mau ngomong apa. Tetapi kalau ada yang bertanya, saya menjawab begini. Saya selalu memulai doa Bapa kami karena saya menikmati. Saya memperkatakan doa Bapa kami itu dengan sikap hati yang benar-benar Tuhan, aku tuh butuh dikasih makanan yang secukupnya hari ini. Bukan cuma sekedar asal ngomong. Jadi ini yang mau Abuna ingatkan buat Bapak Ibu dan anak-anak. Apa yang menjadi suatu hafalan kita, kalau kita sering lakukan jadi rutinitas, itu rutinitas yang tidak bermakna. Kenapa? Merem juga gue bisa ngelakuin, ibaratnya gitu. Nyapu, ibaratnya nyapu ya. Siapa sih yang gak bisa nyapu? Gerakannya sama kok. Udah, kalau orang nyapu tidak menikmati nyapunya, dia asal aja satset. Dia gak peduli mana apa masih ada gak di pojok atau apa. Yang penting kelihatan bersih aja. Tapi kalau dia menikmati yang dia kerjakan, dia akan nyapu dari titik sini ke titik sini. Lalu kemudian dia lihat lagi, dia periksa lagi. Kayaknya kurang pas nih. Dia akan ngepel. Ngepel pun dia nggak asal nge-swipe, tapi dia akan pel satu apa. Karena sekalipun rutinitas kita bisa menikmati itu. Itulah tantangannya saudara. Karena kalau secara umum manusia itu hanya menikmati di awal-awal saja. Yang secara ilmiah kalimatnya adalah cuma anget-anget. Maaf ya, tai ayam gitu. Ini bukan perkataan yang kotor. Kenapa anget-anget tai ayam? Ya karena cuma anget di awalnya aja gitu. Kalau Anda yang bertanya, emangnya kotoran ayam itu anget di awal, endingnya dingin? Saya belum pernah memegang dan menyentuh kotoran ayam saudara. Atau saya nungguin ayam yang lagi kebelet lalu kemudian saya tungguin. Jangan saudara ya, karena mengandung banyak yang tidak berkenan. Itu hanya istilah saja ya, idiom saja. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita datang lalu bagaimana caranya? Hati ini loh, hatinya tuh berseru, bukan teriak-teriak. Walaupun misalnya Bapa kami yang ada di dalam surga, tapi posisi hati kita itu benar-benar Bapa kami yang ada di dalam surga. Oh Tuhan, dikuduskanlah namamu. Memang ada orang-orang yang secara gamblang itu menyatakan berdasarkan dengan perkataan juga, sampai badannya bergetar-getar atau sampai apa. Oke lah, hanya dia dan Tuhan Yesus yang tahu dan Roh Kudus yang mengetahui. Tetapi yang dimaksud ditulis di sini adalah doa yang nyampe ke surga. Kita ini kan sebenarnya di dunia. Lalu ada awan-awan, lalu ada langit. Lalu kemudian ada apa saudara? Menyentuh bagian dasar lalu nembus. Doa yang dimaksudkan di sini, doa yang akan selalu menggerakkan kuasa sorga, sehingga apapun keadaan saudara dan saya, kita diluputkan dari hal yang mengancam. Jadi ini bukan rutinitas doa. Sikap doa yang lahir dari hati yang merendah. Sikap doa dari hati yang mengakui, aku ini berdoa karena aku gak berdaya Tuhan. Itu akan sulit ketika kita banyak diberkati. Ketika kita sedang tidak kurang uang. Ketika kita sedang tidak kurang makan. Itu akan sulit. Tetapi justru disitulah yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Entah kita sedang diberkatikah, entah kita sedang ada masalah atau tidak ada masalahkah, hati ini datang kepada Tuhan dengan ketidakberdayaan. Dari situlah kita akan mampu menunjukkan sebuah pengakuan yang disebut sebagai seruan. Pertolongan yang kita minta. Seperti kita ada di pinggir jurang. Anda bayangkan, kita di pinggir jurang, tangan yang satu itu pegang akar pohon, sementara setengah badan kita sudah ke bawah. Dan kita sungguh-sungguh butuh ada tangan yang satu dari di luar kita untuk menarik kita, karena kita sadar nih pegangannya gak kuat gitu. Seperti itu saudaraku.
Karena kajian dari arti berseru itu adalah vaiz aku. Katakan vaiz aku. Jadi yang pertama apa? Vayit palel. Yang kedua vaiz aku. Apa itu vaiz aku? Itu adalah dari sebuah seruan yang dari dalam hati. Yang situasinya adalah aku ini butuh banget loh ditolong. Kalau nggak ditolong, aduh gimana ini? Gitu. Itu harus setiap hari loh. Terserah kita, terserah bapak ibu, terserah anak-anak. Apakah setiap hari engkau butuh Tuhan? Kalau Anda tanya saya butuh Tuhan setiap saat. Jadi kalau mau doa, makan pun saya juga memberikan sebuah rasa di dalam hati saya. Walaupun saya memperkatakan, mari kita berdoa Tuhan terima kasih. Tapi lihat deh, orang yang menikmati doa dia tidak akan buru-buru saudara. Dia tidak akan sibuk mengatur kata-kata apa sih yang harus saya keluarkan. Doa itu nggak mikir. Doa itu muncul dari dalam hati. Doa itu nggak perlu harus berapi-api. Kadang-kadang sikap berapi-api itu membuat kita jadi sombong di hadapan Tuhan. Makanya kadang-kadang udah berapi-api sampai mulut kita mengeluarkan hujan lokal, tapi juga nggak menghadirkan kuasa yang adikodrati. Lalu kita bertanya-tanya, buset saya sampai terengah-engah, masa sih nggak ada kejadian apa-apa? Karena hati kita salah. Di hadapan Tuhan hati kita nih nggak merendah, hati kita nih nggak butuh-butuh pertolongan. Kita seperti orasi aja gitu di hadapan Tuhan. Ada orasi yang rusuh sama orasi yang nggak rusuh gitu. Bedanya kita orasi berapi-api tapi nggak rusuh. Inilah doa yang akan menyentuh surga. Jadi seperti sebuah ketukan di pintu surga. Nah, kalau pintu surga diketok, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kayak pintu rumah kita diketok. Pintu rumah kita diketok, dek 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 dek, atau gerbang depan deh, grendel, teng 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 teng. Kita sebagai orang tua pasti akan ngomong, nak, boleh tolong lihat dulu ke depan, mungkin paket datang. Ternyata abang ojol lagi antar paket pesanan kita. Tapi kalau abang ojolnya nggak tek 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 apa segala macam, ya walaupun abang ojol kadang-kadang nggak perlu diketek-ketek, nggak perlu ditelepon, juga langsung taruh di depan pintu rumah ya. Tapi saya bicara ini kan hanya sebagai metafora saja. Ada nggak kita tahu bahwa ada orang di depan? Kalau kita bertamu, saya bertamu ke rumahnya Pak Jusman, wah, saya nggak ketok-ketok pintu. Juga nggak ngomong, udah nyampe, saya diem aja di depan pintu rumah Pak Jusman. Pak Jusmannya yang nggak tahu saya ada di depan pintu rumahnya. Saya pun juga ketar-ketir, ini kira-kira Pak Jusman keluar nggak ya dari rumahnya? Mau sampai kapan saya nunggu di situ? Betul nggak? Sama. Kalau doa kita tuh benar, maka doa itu akan bergetar. Kalau doa itu bergetar, getarannya itu akan sampai ke pintu surga. Kalau udah nyampe pintu surga, pintunya diketok, maka Tuhan Allah Bapa di surga yang disebut sebagai Yesus Kristus itu akan mengutus utusannya siapa? Malaikat. Makanya malaikat itu disebut malakh. Malaikat, jadi malakh itu diturunkan menjadi malaikat di bahasa Indonesia ya. Malakh, satu malaikat aja udah cukup mengalahkan ribuan musuh saudara ya. Satu malaikat cukup untuk melindungi dan menjadi saluran berkat buat kita. Makanya kalau ada orang yang baik banget gitu ya, kita bisa ngomong, ya ampun orang itu hatinya kayak malaikat ya. Oh kenapa kok disebut hatinya kayak malaikat? Ya soalnya orangnya baik banget. Saya nggak pernah ngomong butuh apa, tapi dia bisa kasih loh. Dia bisa penuhi apa yang saya butuhkan. Dia selalu perhatikan saya. Jadi nggak pernah ada malaikat yang memberikan keburukan kecuali malaikat yang memberontak ya, si Lucifer itu. Oke, jadi kira-kira demikian. Nah, ada yang menarik lagi.
Di situ dikatakan bahwa apa, setelah malaikat itu dikirim oleh Tuhan, langsung apa? Dilenyapkan semua. Nah, saudaraku, dilenyapkannya musuh dan lain sebagainya terus sampai ke bawah. Bagaimana ada di ayat 22 ada satu kata di sana apa? Demikianlah Tuhan menyelamatkan. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, kalau kita nih nggak selamat, kita pasti akan sedih. Kita akan apa, saudara? Nyesel. Penyesalan selalu datang di akhir. Makanya nggak bisa diduga-duga. Iya, saya menyesal, Pak. Tapi sudah, nggak bisa lagi. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, ini yang menarik. Saudara, ada yang mengatakan begini. Kenapa saya katakan perjanjian lama? Ini saya mengutip saja. Perjanjian lama tidak berlaku bagi kehidupan kita manusia di masa kini. Karena Allah telah turun ke dunia. Ia menggenapi seluruh hukum Taurat. Dan apa yang digenapi Yesus berarti itu sudah lewat. Nah, itu biasa, gayanya memang kebetulan ngomong begini. Saudara, ini bisa menjadi sebuah dasar pengetahuan Bapak Ibu. Kalau ada saudara-saudari atau teman-teman Bapak Ibu, wah, masa di BW belajarnya pendetanya ngajarin perjanjian lama? Perjanjian baru dong, misalnya gitu ya. Suruh aja ajak baca ini, lalu Anda ajarin sedikit. Nih, aku dapat pengetahuan baru. Di ayat 22 ini kan ada kata menyelamatkan. Nah, ini kan zamannya ini belum ada zaman Yesus toh. Iya, Yesus disebut sebagai apa, saudara? Tuhan dan juru selamat. Kata Tuhan menyelamatkan Hizkia dan seterusnya. Frase menyelamatkan itu adalah disebut Vayosha. Vayosha. Jadi tadi yang pertama apa? Vayit palel. Lalu kedua Vayis aku. Yang ketiga Vayosha. Vayosha ini berasal dari akar kata Yasha. Dan Yasha ini sinonim dengan Yeshua. Yeshua HaMashiach. Yesus Sang Juru Selamat. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu yang terkasih. Jelas, keselamatan hanya datang daripada kehadiran Yesus. Betul, Allah belum inkarnasi. Tetapi di zaman Hizkia, Allah menunjukkan bisa hadir. Makanya penting belajar dari perjanjian lama juga. Ya. Jadi pesannya apa, saudara? Keselamatan sejati itu cuma dari Tuhan Yesus. Kalau keselamatan sementara dari manusia, Anda mau pilih mana? Keselamatan yang sejati atau keselamatan sementara? Kalau keselamatan sementara apa sih? Itu biasanya ada expirednya. Kalau si manusia ini masih suka sama kita, oh, manusia ini masih baik dan menyelamatkan kita dari situasi sulit. Tapi Bapak Ibu, terkadang manusia bisa dipengaruhi oleh kabar-kabar burung, sehingga manusia yang awalnya baik sama kita tiba-tiba berubah. Anda gak usah bingung, gak usah heran. Manusia bisa berubah 180 derajat. Kenapa ya? Karena ada tipe manusia yang ketika dia dapat kabar A, lalu dia harusnya mengkonfirmasi. Ini kabar si A ini misalnya nih ngomongin si ini nih. Nah, harusnya kan dia dapat kabar A ini, dia konfirmasi ke si ini. Apakah benar? Bagaimana mengkonfirmasinya? Melihatnya, kesehariannya, kebiasaannya, ngajak ngobrol, sampai kita konfirmasi. Saya dengar begini nih Pak, begini nih Bu, apakah benar yang saya dengar? Tapi kebanyakan orang baru dengar sekali langsung sepakat dengan yang didengar, padahal belum tentu. Makanya fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Bukan ya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena apa? Belum dikonfirmasi orang udah terbunuh dulu persahabatannya.
Padahal ketika dia masih menjadi saluran berkat, ketika dia masih menjadi saluran pertolongan, dia itu selalu akan dapat berkat lebih dulu dan pertolongan lebih dulu. Berarti kalau dia putuskan untuk tidak lagi menolong orang ini, hanya karena mendengar kabar doang, berarti di saat itu bagian yang seharusnya dia terima duluan langsung dipindahkan ke saluran yang lain. Karena dia sendiri yang menutup, bukan Tuhan. Nah, tapi saudaraku yang terkasih, kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, bagaimana sikap hati kita? Masih nggak saudara itu merasa bahwa aku itu mendapat anugerah keselamatan? Oh masih, Abuna. Kalau masih, bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan di gereja? Bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan berdoa? Bagaimana anak-anak ketika mendengar firman Tuhan? Kalau engkau merasa ibaratnya utang selamat nih sama pribadi Tuhan Yesus, kira-kira seharusnya kita bagaimana? Kita menunjukkan dong rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Betul nggak? Sama seperti ketika ini kalau nggak ada Bapak ini ya Maya, aduh saya nggak habis pikir. Mungkin saya udah celaka. Oh ya udah kalau gitu, kita bisa kasih apa ya ke Bapak itu? Ya kita masak deh, kita kasih yuk buat Bapak itu. Bapak itu suka apa? Lalu kita datang ke Bapak Ibu, kita kasih, Pak, ini istri saya masak sesuatu buat Bapak. Oh ya ampun makasih loh Pak, jadi repot-repot gitu. Iya nggak apa-apa Pak, walaupun mungkin nggak tahu Bapak suka atau enggak ini yang istri saya masak. Tapi saudara, ini bukan masalah suka atau nggak suka. Dan saya yakin orang yang dikasih ini nggak akan ngomong begini, Pak, lain kali jangan bawain sayur ini dong Pak, tapi bikin sayur ini. Kan nggak mungkin begitu. Pasti dia akan terima. Karena apa? Karena bukan masalah suka apa nggak suka nih sayanya, tapi dia akan melihat, ya ampun, sebuah apresiasi. Nah saudara, ini yang menjadi persoalan orang Kristen. Yang pertama adalah banyak orang Kristen yang tidak lagi merasakan hutang selamat gitu. Perasaan dimana bagaimana kalau ia datang kepada Tuhan itu sebagai persembahan, mempersembahkan waktu dan juga momen dan juga tenaga dan kesempatan di mana dia hanya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan dia dari dosa. Banyak orang Kristen lupa. Dan ini juga penyakit orang Kristen pada umumnya ya, tapi bukan secara khusus. Umumnya banyak orang Kristen yang lupa bahwa saya tuh ditolong oleh si A loh. Melalui si A ini, Tuhan pakai si A ini, saya ditolong. Tapi apa? Langsung lupa. Tapi lihat apa yang diajarkan oleh Roh Kudus untuk saudara dan saya. Apa itu? Jangan melupakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan janganlah melupakan siapa yang sudah Tuhan gerakan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita. Dulu saya orangnya, saya gak kepikiran untuk harus ingat orang yang sudah dipakai Tuhan untuk menolong saya. Apa yang bisa saya lakukan, Abuna? Jadi saya harus kasih duit gitu, saya harus kasih masakan gitu. Itu terserah bagaimana Roh Kudus meletakkan sesuatu dalam hatimu Bapak Ibu dan anak-anakku. Tapi ada kok caranya. Yaitu apa? Anak-anak, taatlah kepada orang tuamu. Kalau engkau masih merasa aku ini hutang nyawa sama mama. Kalau mama itu tidak mengambil keputusan untuk tetap melahirkan aku, ya aku hanya seonggok daging yang tidak bernyawa. Maka caranya adalah aku harus persembahkan nilai yang bagus. Aku harus menjadi anak yang siap membantu papa dan mama. Aku nih utang budi sama papa. Kalau papa nih gak kerja, gak ngurusin aku ini itu dan sebagainya, wah kayaknya aku mungkin agak repot. Jadi ketika aku sudah ditolong sama papa dan mama, berarti apa ya yang bisa aku lakukan? Ketika paling gampang, ketika papa dan mama minta tolong, kita langsung responsif sigap. Kalau misalnya istri, masih nggak istri
Anda merasakan bahwa ini kalau nggak ada suamiku kayak apa ya aku? Seburuk apapun masa lalunya, masa kininya. Demikian juga suami. Seburuk apapun masa lalu istrimu dan masa kini istrimu, masih nggak engkau merasa ini kalau nggak ada istriku, wah, nggak asik hidup ini, ya? Kita harus punya rasa-rasa seperti ini, Bapak Ibu. Lalu kita doakan orang-orang ini. Persembahkan doa yang tulus. Tuhan, kalau nggak ada anak, aku juga nggak bisa ini. Kalau nggak ada orang tua, dari situlah nanti kita akan develop. Mulai mendoakan istri, suami, anak, semua pendeta, gereja, hamba Tuhan. Atau mendoakan ini. Karena apa saudara? Sama seperti kita mendoakan negara. Bapak Ibu, kalau presiden dan negara ini tidak mengakui kita sebagai warganya, kira-kira kita mau tinggal di mana? Di pulau tak bertuan. Mana ada pulau tak bertuan? Sekalipun pulau itu kosong, ada tuannya. Apa tuannya? Paling setan yang gentayangan sama hantu-hantu yang berkeliaran, hantu belau, hantu apa. Jadi kita patut untuk mendoakan bangsa dan negara kita, mendoakan. Kenapa? Bukan karena kita wajib mendoakan supaya, bukan. Banyak orang Kristen terjebak dalam pengertian yang keliru dan tidak tepat. Sehingga apa? Yang harusnya kuasa Allah itu bergerak dan kita terima, kita nggak terima. Hizkia juga seringkali seperti kita merasakan tidak punya daya, saudara. Tetapi apa yang diajarkan dan diteladankan itu yang membuat rakyatnya tidak hanya memberikan persembahan kepada Allah, tapi juga rakyatnya memberikan persembahan kepada Hizkia sebagai rajanya, sebagai mentornya, sebagai bapak rohaninya barangkali, atau sebagai kakak rohaninya. Karena rata-rata manusia nggak pernah mengingat. Untuk itu saya percaya kalau kita hari ini disadarkan, kita nggak mau lagi doa kita hanya rutinitas. Kita pengen doa itu seperti teriakan hati, ya. Zaak, teriakan hati yang jujur banget, terbuka banget dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mulut kita memang nggak teriak-teriak, tapi hati ini berteriak, Tuhan tolong saya. Dan biasanya itu terekspresi dengan apa? Air mata, saudara. Tuhan nggak butuh pasukan besar kok untuk menolong kita. Satu malaikatnya aja itu udah langsung mampu membuat jalan keluar, membuka jalan yang tertutup, dan membuat kita mampu berjalan kembali ketika kita terhadang oleh masalah-masalah. Yang mau boleh letakkan tangan di dada. Mari mulai saat ini pastikan keluarga adalah caramu untuk membangun keterikatan dan hubungan yang harmonis di dalam doa, supaya pondasi dalam keluargamu kokoh. Engkau yang masih usia muda, belajarlah doa dengan jujur. Masih enggak engkau merasa engkau utang budi sama Tuhan Yesus? Atau engkau hanya doanya copy paste? Tuhan itu pengen dengar isi hatimu, bukan cuma hafalanmu. Ketika engkau memperkatakan, perkatakanlah dengan sungguh-sungguh. Nikmati setiap aliran kalimat dan juga hembusan nafasmu, karena itu semua anugerah Tuhan. Dan bagi yang bekerja, sekalipun engkau saat ini sedang mandek, percayalah, network atau koneksi itu semua hanyalah beberapa peranti yang tidak terlalu signifikan. Yang perlu adalah Anda harus makin melibatkan kuasa Tuhan lewat doamu yang jujur dan tulus sebelum engkau bekerja. Dan mari saudara, kalau kita boleh diberi kesempatan melayani, jangan lupa berikan minhah. Minhah adalah persembahan syukur. Baik lewat persembahan yang kita letakkan di dalam setiap kantong-kantong persembahan, baik persembahan sulung yang sudah kita pelajari, baik persembahan bagian yang harus kita kembalikan,
persepuluhan. Tetapi yang paling penting dan tidak kalah penting adalah persembahan hidup lewat pelayanan kita yang tulus dan kudus di hadapan Tuhan. Aku berdoa mulai saat ini, doamu dan doaku adalah doa yang lahir dari kedalaman hati. Bukan sebagai rutinitas lagi, bukan lagi kebiasaan saja, tapi kerinduan kita kepada kehadiran kuasa Allah. Sampai doa kita berhasil, sampai doa kita menggerakkan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa kesembuhan akan hadir. Kuasa pemulihan, pertobatan, kekuatan yang baru, terobosan, dan melahirkan ucapan syukur hari lepas hari. Itu terjadi atas kehidupan setiap kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah setiap kami Tuhan. Ampunilah setiap kami kalau selama ini kami belum benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan. Kami mau terima pertolongan Tuhan. Sama seperti halnya bagi yang merindukan kesembuhan, terimalah kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Terimalah pemulihan, terimalah terobosan, terimalah anugerah. Dan jagalah rasa terima kasih-Mu di hadapan Tuhan. Lewat Engkau menjaga rasa terima kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar-Mu. Maka berkat-berkat ini pasti Engkau terima setiap hari. Tuhan memberkati-Mu berlimpah-limpah. Tuhan menyinari-Mu Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu, mengulurkan tangan-Nya untuk mencurahkan berkat-berkat atas-Mu. Dan Engkau dan aku akan menerimanya. Inilah berkat sebagai bukti cinta kasih Tuhan Yesus. Ia akan mengirimkan utusannya, itu malaikatnya, untuk menolong kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian terkasih. Ingat baik-baik pesan Tuhan hari ini, oke? Tuhan Yesus memberkati. God bless you Tuhan. God bless you everyone. Anak-anak dan lain. Terima kasih Abuna, Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Abuna-abuni Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuna-abuni. Tuhan Bapak Yesus Ibu memberkati. semuanya. Oke. Abuna-abuni Bapak-bapak, Ibu-ibu, makasih Tuhan Yesus berkatin kita. Amin. Amin. Ayo kita lambaikan tangan semuanya. Haleluya. Kata ya, selamat libur dan jangan masuk kerja karena ini hari libur. Iya, semangat kita Pak Saudara. Jangan kasih. Harus memberkati. Bye. Ya, shalom. Bye. Makasih ya Bunda. Sama-sama Bu. Bye.